menjelaskan mengenai adisi. Perkenalkan, saya Karunia Dewi Melina, NIM 06. Ada teman saya Rica Anjarwati 015, Ayunintia Sudi Asusin NIM 023, dan Naili Asnamuna NIM 032. Pada 17.12 terdapat reaksi Wittig, di mana reaksi Wittig ini adalah reaksi yang menggunakan fosfonium ilida yang berperan juga sebagai reagen Wittig, di mana tujuannya untuk mengubah aldehid dan keton menjadi alkena. Nah, ilida sendiri adalah molekul netral yang memiliki dua atom yang bermuatan berlawanan, masing-masing dengan oktet elektron yang berikatan langsung satu sama lain. Reaksi Wittig ini biasanya disiapkan dari suatu garam fosfonium yang pada gilirannya disiapkan oleh kuartenisasi trifenilfosfina dengan suatu alkil halida. Nah, fosforan yang digunakan adalah fosforan sederhana yang bersifat reaktif. Kebanyakan dari mereka adalah mereka dapat terhidrolisis dan teroksidasi dengan mudah. Fosforan lebih stabil di udara ketika mereka mengandung gugus penarik elektron. Ada contoh reaksinya yaitu aldehid atau keton dengan trifenilfosfonium ilida menghasilkan alkena dan trifenilfosfina oksida, di mana oksigen pada aldehid atau keton yang bermuatan negatif akan menarik ke dalam trifenilfosfina yang bermuatan positif sehingga menghasilkan trifenilfosfina oksida. Dan trifenilfosfonium ilida yang bermuatan positif akan menarik si karbon menghasilkan alkena. Ada juga reaksi lain yang dapat dilakukan dalam sejumlah pelarut yang berbeda. Bisa menggunakan atau biasanya digunakan pelarut tetrahidrofurat atau THF atau dimetil sulfoksida DMSO. Di sini yang contoh di sini kita menggunakan DMSO sebagai pelarutnya, dan ilida yang digunakan juga ilida yang sederhana yaitu metilen trifenilfosforan. Dia berperan sebagai prekursor untuk lebih mengkolaborasi reaksi dari Wittig. Ya, contohnya sikloheksana dengan metilen trifenilfosforat dengan pelarut DMSO sehingga menghasilkan metilen sikloheksana dan trifenilfosfina oksida. Pada reaksi sebelumnya sama. Di sini sikloheksana dengan oksigen yang bermuatan negatif akan tertarik pada trifenilfosfina yang bermuatan positif. Begitu juga pada CH2 metilen trifenilfosforan akan tertarik pada sikloheksana sehingga menghasilkan metilen sikloheksana dengan kandungan 86%. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini Rica Anjarwati, NIM 015, akan melanjutkan pemaparan materi dari materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Karun, di mana pada slide ini dan juga selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme dari reaksi Wittig. Nah, untuk memahami mekanisme dari reaksi Wittig sendiri itu kita perlu memeriksa struktur dan juga sifat-sifat dari ilida. Tadi juga udah disinggung oleh Mbak Karun bahwa ilida itu merupakan molekul netral yang memiliki dua atom yang bermuatan berlawanan, di mana masing-masing oktet dan langsung berikatan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada contoh di sini, yaitu pada siklopentiliten tripenilfosforan. Nah, di sini kita lihat bahwa atom fosfor di sini memiliki 8 elektron positif dan juga atom C-nya memiliki 8 elektron negatif, dan ini langsung berikatan satu sama lain gitu. Nah, kita fokus pada distribusi muatan dalam suatu ilida, di mana dalam suatu ilida itu gugus fenil akan diganti oleh hidrogen. Bisa kita lihat di sini. Pada gambar di sini, muatan dalam suatu ilida berdistribusi elektron sangat terpolarisasi. Pada peta potensial elektrostatik di sini dapat dilihat bahwa distribusi elektronnya itu kan tadi sangat terpolarisasi ke arah yang membuat atom C di sini itu kaya dengan elektron. Nah, karbon di sini juga memiliki banyak karakter karbon ion dan dapat bertindak sebagai nukleofil terhadap ikatan C dan O.
Kemudian di sini kita juga dapat lihat kan bahwa potensial elektrostatik dari lidah ini, wilayah negatif terbesar muatannya terkonsentrasi pada atom C. Kemudian untuk memahami reaksi Wittig secara lebih lanjut, kita bisa mencontohkan yaitu pada reaksi Wittig oksafosfetana. Nah, reaksi Wittig itu kan merupakan salah satu reaksi yang masih mengalami match anistic investigation. Nah, di mana sehingga memungkinkan bahwa reaksi oksafosfetana ini melewati dengan 2 tahap. Yang tahap pertama itu bisa kita lihat bahwa siklus muatan atau cycloaddition dari elida itu bereaksi dengan gugus karbonil. Di sini gugus karbonilnya yaitu aldehid atau keton yang kemudian menghasilkan zat antara yang mengandung cincin beranggota 4 yaitu oksafosfetana. Kemudian pada tahap 2 ini terjadi oksafosfetana berdisosiasi menjadi alkena dan juga trifenilsfina oksida. Bisa dilihat kan reaksinya di sini. Nah, arah dari disosiasi ini ditentukan oleh adanya ikatan fosfor dan juga oksigen yang sangat kuat, sehingga diperkirakan bahwa kekuatan ikatan P dan O di sini itu lebih besar dari 540 kJ per mol atau 130 kilokalori per mol. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh salah satu dari rekan saya. Terima kasih. Saya Naili Asnamuna akan menjelaskan mengenai adisi stereoselektif gugus karbonil. Sebelumnya, apa itu reaksi stereoselektif? Nah, reaksi stereoselektif merupakan reaksi di mana satu stereoisomer dari produk terbentuk istimewa atas yang lain. Mekanisme reaksi stereoselektif ini tidak mencegah pembentukan 2 atau lebih stereoisomer, tetapi mencegah satu pradominasi. Stereoselektif dapat bervariasi dalam tingkat tetapi tidak pernah bisa total karena perbedaan energi aktivasi antara 2 jalur terbatas. Adisi stereoselektif gugus karbonil ini merupakan penambahan nukleofil pada gugus karbonil yang terkadang menyebabkan campuran stereoisomerik produk. Nah, untuk arah serangan dari adisi stereoselektif ini dikendalikan oleh faktor sterik dengan nukleofil mendekati gugus karbonil pada sisi yang terhalang. Berikut merupakan contohnya. Ada 7,7 dimetil bisiklo. Nah, nukleofil di sini menggunakan NaBH4 atau natrium borohidrida. NaBH4 ini akan mendorong elektron ke arah oksigen, sehingga oksigen akan bermuatan negatif. Nah, oksigen yang bermuatan negatif ini kemudian akan mengambil proton, sehingga menghasilkan alkohol. Di sini dihasilkan 2 alkohol yaitu ekso 7,7 dimetil bisiklo sebanyak 80% dan endo 7,7 dimetil bisiklo sebanyak 20%. Nah, di sini kami telah berhasil membuat optimisasi dari molekul 77 dimetil bisiklo 221 heptana 2-onate. Nah, di sini bisa kita lihat proses optimasinya dari molekul tersebut. Bisa kayak gerak-gerak sendiri antar atomnya.
Dan ini kami menggunakan aplikasi Chemcraft, namun sebelumnya kami juga menggunakan aplikasi Gauss View untuk menggambar molekul ini dan juga Gaussian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuning Tias Widyastuti NIM 023 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudari Naili Asnamuna. Pada slide ini masih melanjutkan penjelasan mengenai adisi stereoselektif gugus karbonil. Pada slide sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa reaksi stereoselektif adalah reaksi di mana satu stereoisomer dari produk terbentuk istimewa atas yang lain. Nah, stereoselektivitas dapat bervariasi dalam tingkat, tetapi tidak pernah bisa total karena perbedaan energi aktivasi antara dua jalur itu terbatas. Hal tersebut mengakibatkan pendekatan borohibrida ke permukaan atas gugus karbonil secara sterik terhalang oleh salah satu metil. Untuk gugus karbonil itu sendiri adalah sebuah gugus fungsi yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan sebuah atom oksigen. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini bahwa pada bagian atas pendekatannya terhalang oleh adanya kelompok metil. Sedangkan pada bagian bawah pendekatannya itu disukai. Karena apa? Karena adanya gugus karbonil. Nah, untuk pengurangan gugus karbonil yang dikatalis oleh enzim itu lebih sering daripada tidak sepenuhnya stereoselektif. Contohnya, asam pirofat ditambah NADH, di mana NADH itu bentuk koenzim yang dikurangi ditambah H+ menjadi asam laktat ditambah NAD+, di mana NAD+ itu bentuk koenzim yang sudah teroksidasi. Untuk gambar bawah itu merupakan reduksi pirofat yang dikatalisis oleh enzim menjadi S plus laktat. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.